Ya, terima kasih Mbak Leni. Saya ingin mulai dari yang menebalkan saja soal tantangan demokrasi kita hari ini yang tadi disampaikan oleh Mas Julius, Pak Mustafa sama Mbak Anita ya. Saya semakin kesini semakin jadi mikir sebenarnya reformasi kita arahnya kemana. aduh. Nah, mungkin bisa dikatakan bahwa demokrasi kita minus literasi ya kalau begitu, minus literasi dan minus partisipasi. Saya kadang kemudian mikir, saya coba merefleksikan, saya itu mengenal istilah demokrasi sejak kapan ya? Apakah sejak SD? Saya kira tidak. Sejak SMP, saya kenalnya cuma OSIS. Tidak pernah saya menemukan kata demokrasi di situ gitu. Kalaupun ada, saya ingat ketika SMP itu hanya tahunya anggota DPR gitu. Anggota DPR tugasnya ada 3. Itu pun kalau hafal itu biasanya KPKI-nya nomornya nilainya 10 itu. Iya kan? Karena tidak banyak yang tahu tugasnya DPR kecuali yang biasa muncul di TV. Apa? Loh, kalian yang aduh. Side job. Itu saya jobnya. Nah, juga ketika bicara soal apa bedanya kemudian anggota DPR yang bagian dari legislatif dengan eksekutif. Oh, masyarakat, jangankan mau masyarakat secara umum lah. Di kalangan pendidikan saja, orang ketika bicara soal pemerintah dengan anggota dewan itu nggak bisa mending. Pokoknya kalau minta kebijakan kemana coba? Implementasi kebijakan kemana? Ya yang paling dekat aja, kalau lagi dekat sama pemerintah ya pemerintah, kalau enggak ya sama anggota dewan ketika lagi tumbang gitu. Pak, Bu, minta dong program gitu. Saya kadang mikir juga, anggota dewan turun bawa program itu gimana ya ceritanya? Akhirnya anggota dewan kolaborasi dengan eksekutif untuk mengeksekusi program. Harusnya anggota dewan mengawasi kerja-kerja eksekutif. Nah ini jangan-jangan karena kebijakan kereta api ketika eksekutif dan ekonomi gabung. Sehingga ini jadi rancu. Bisnis sekarang sudah mulai hilang kan soalnya. Adanya ekonomi sama eksekutif mulai digabung-gabung gitu. Mohon maaf pakai campur-campur. Ya artinya saya pengen menyampaikan bahwa demokrasi kita punya tantangan ke depan soal literasi. Ditambah tadi Mbak Anita, tantangan digital informasi ini tantangannya lebih ngeri lagi gitu. Kalau saya sering lihat kaos itu me versus everybody gitu ya, kira-kira. Kalau kamu jadi hero ya semua orang harus dilawan. Kalau kamu tidak nurut saya berarti kamu ikut lawan saya. Kalau kamu bukan paslon A berarti pasti paslon B dan C. Yang kasihan Gus Durian paslonnya nggak ada. Gitu. Ya, makanya paslonnya adalah D gitu Gus Durian. Demokrasi itu sendiri. Nah, maka dari situ saya merefleksikan lagi. Masyarakat kita kalau bicara soal agama itu kan sejak dari lahir sudah dididik menjadi warga agama yang baik, ya kan? Entah itu apapun agamanya, minimal dia pernah ke rumah ibadahnya. Bagi yang punya rumah ibadah, karena tidak semua punya rumah ibadah, gitu. Iya, apalagi disegel gitu kan. Aduh, tapi nggak apa-apa, Tuhan nggak butuh rumah ibadah. Yang butuh rumah ibadah adalah manusianya, ya. Kita tetap dekat sama Tuhan aja. Tapi jangan terlalu dekat, nanti cepat mati. Nah, bahwa ketika kita menjadi warga agama dididik itu, kalau menjadi warga agama itu harus begini, yang baik itu begini, yang baik itu begini, harus menjalankan ini. Saya kemudian merefleksikan dengan istilah warga negara. Pernahkah kita menjadi warga negara yang baik? Kalau warga negara itu apa haknya sebagai warga negara di Indonesia? Apa kewajibannya sebagai warga negara Indonesia? Kalau bilang pajak aja sudah mau lari-larian, cek aja kalau teman-teman lihat di podcastnya artis-artis itu, jangan ngomong honorku dong, nanti pajaknya pajak nyari-nyari aku gitu. Ya untungnya kan kita bukan artis ya, nggak ada honornya, gitu kan. Kalaupun ada ya pasti ada pajaknya kan. Kalau aktivis biasanya teman-teman Gus Durian pasti bayar pajak lah. Minimal kalau makan atau beli baju di mall itu pasti kalian bayar pajak.
Yang bayarin sih mallnya itu, bukan kalian. Nah, dari situ kita jadi tahu apa sih hakku sebagai warga negara. Tahukah bahwa saya berhak untuk berkumpul dan berserikat, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena dalam prakteknya, Gus Durian sering mengalami kita kumpul diskusi begini, di luar sana ada orang yang nggak suka dengan diskusi ini. Kemudian ada pihak keamanan. Kira-kira apa yang diambil keputusan oleh pihak keamanan? Tolong dong yang seminar diskusi bubar dulu. Gitu. Kenapa Pak? Karena ada yang nggak suka. Biar aman ya. Mohon dengan sangat. Hilang nggak? Yang punya hak itu harus minggir dulu. Mereka apa punya hak? Punya juga untuk tidak sepakat dengan kita. Tapi kita juga punya hak untuk bicara tentang apa yang pengen kita bicarakan. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira penting. Apakah kemudian warga negara di Indonesia ini paham dengan aturan, dengan ketentuan, dengan kebijakan yang ada, sehingga yang tadi saya memimpikan juga yang tadi disampaikan oleh Mas Julius, mencontohkan di Jerman. Kalau kemudian upah minimum kabupaten di Jerman, kalau pakai kabupaten apa? State, upah minimum state UMS. Itu kemudian tidak sesuai dengan standarnya, tanpa ada mari kita mogok kerja, semuanya mogok kerja. Kenapa? Saya kemudian mengasumsikan saja masyarakat Jerman paham tentang haknya dan dia itu menuntaskan kewajibannya sebagai warga negara Jerman. Enak aja loh. Aku kerja, aku berpartisipasi untuk negara ini, aku keluar uang untuk negara ini. Lah, kok hak yang ku dapat segini? Gitu. Artinya juga masyarakat memahami tentang apa-apa saja yang harus dia lakukan ketika ada yang tidak sesuai. Nah, di kita kira-kira bagaimana? Saya membayangkan lagi mengenal demokrasi itu paling saya ingat ketika saya mahasiswa. Itu pun ketika ikut gerakan. Kalau tidak ikut gerakan, mungkin ikut mengenal kata demokrasi ya hanya ada di TV gitu. Yang notabene mungkin hari ini kita banyak dipertontonkan demokrasinya gimmick gitu, penuh dengan gimmick, tidak ada substansinya sama sekali. Diskusi kayak begini, itu siapa sih yang senang? Bisa dihitung. Kalau masyarakat kita ajak Bapak Ibu di desa-desa, ayo kita seminar yuk gitu. Mas, ngapain saya seminar? Saya nyari uang aja lah gitu. Tapi kalau suruh kumpul RT, kumpul RW pasti datang. Ya kan? Nah, kadang saya juga merefleksikan. Saya diskusi dengan teman-teman Gus Durian di berbagai daerah bahwa kita perlu mendekati kultur masyarakat kita, bahwa mereka itu punya jagongan, punya kumpul-kumpul. Tinggal bagaimana kumpul-kumpul itu bisa menjadi wadah sarana edukasi publik, terutama terkait dengan politik dan demokrasi. Kumpul-kumpul RT, RW, apa yang mulai dibicarakan. Kemarin persis di Yogyakarta, kemudian Gria Gus Durian ada di Yogyakarta, diundang sama pengurus RT ya, pertemuan bulanan kemarin banget. Saya senangnya adalah undangan itu tulisannya undangan rapat RT, agenda pemaparan program RT 2024. Bener kali. Ini Pak RT udah kayak paslon aja. Nah, di situ adalah ruang kita untuk melakukan edukasi publik terkait demokrasi. Bagaimana masyarakat paling bawah di tingkatan grassroots memahami yang tadi juga disinggung oleh Mas Julius, narasi demokrasi ini narasi elit gitu loh. Tapi bagaimana kita bicara soal demokrasi mulai dari sepiring nasi. Nah, pemilih 2024 ini memang kita ya
ketemu eskalasi bahwa yang katanya pemimpin itu bagian dari masyarakat sipil, saya kira tidak lagi. Nah, ini penting masyarakat sipil bergerak terus mengawal proses demokrasi, bukan mengawal paslon tertentu. Paslon A dikawal, nanti paslon B dan C gimana? Minta dong. Nah, kita kawalnya adalah demokrasinya, kita kawalnya adalah rakyatnya. Bagaimana kekuatan demokrasi bukan kemenangan ABC, tapi kemenangan rakyat atas partisipasinya. Dari demokrasi minus literasi ini berdampak pada vote minus voice. Bahwa pemilu seringkali gegap gempita partisipasi masyarakat memberikan suaranya, tapi pasca itu apakah kebijakan pemerintah dikawal oleh rakyat? Tidak. Voice-nya tidak ada, suaranya tidak ada. Apalagi ada tantangan tadi, kalau suaranya jelek, fakta yang dimunculkan jelek, itu bisa jadi akan di framing hoax gitu. Waduh, angel menaiki, susah. Bicara demokrasi sekarang tantangannya lebih besar daripada zaman Soekarno kayaknya. Gitu, karena Soekarno tidak mengenal media sosial. Gitu. Kalau ada mungkin ya lebih ramai lagi sih. Nah, artinya ternyata suara yang kita lakukan melalui kertas itu perlu juga diimbangi dengan suara yang kita lakukan melalui mulut dan tenaga kita. Untuk apa? Untuk memastikan hak-hak kita sebagai warga negara memang betul-betul dikawal oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif juga. Gitu. Apalagi di tingkatan yudikatif, saya kira juga ini semakin perlu dikawal. Yang selama ini notabene saya kira kita gagap ya. Kami sih mengakui, kalau saya pribadi ya mengakui bahwa adanya kasus kemarin di MK gitu, atau sebelumnya ada surat edaran MA, itu masyarakat sipil dalam tanda petik secara umum Gus Durian gagap gimana ya mengoreksi yudikatif. Biasanya kita ngoreksinya adalah eksekutif dan legislatif. Yudikatif itu memang kayak tangan Tuhan, dia yang menentukan benar dan salah. Tapi kemudian ketika ada yang main-main dengan MK, MA, ini berat juga ini. Ketika tangan Tuhan ini dimainkan oleh setan-setan itu, kan kurang ajar, gitu kan? Nah, maka penting juga bicara soal demokrasi nggak hanya soal eksekutif dan legislatif, tapi yudikatif. Apalagi tadi Mbak Anita menambahkan kayaknya bobroknya, pintu masuknya agak rusak ini lewat KPK nih, gitu kan? Ketika KPK Talibanisme, Gus Durian juga kena dampaknya kok. Gitu. Mbak Anita kan yang sekali bicara di Gus Durian sendiri. Radarnya Gus Durian soal intoleransi dan ekstremisme ini kan kuat sekali ya. Ketika muncul KPK di framing propaganda ada Talibanisme, gitu. Teman-teman yang kekeh bahwa ini KPK enggak, ini propaganda enggak, coba lihat itu ada jenggotnya. Ini kan saya, terus katoknya cimplang gitu ya. Saya jenggotnya lebar, saya sama Mas Yulis ini kan ekstrim. Bentuknya hitam. Wah, ini gila. Jadi masih punya tantangan. Ternyata memang radar itu ada bagusnya ketika yang melawan ekstremisme, tapi ternyata kebablasan. Gitu. Edukasi itu terus harus dilakukan. Dan itu ternyata berdampak sekarang. KPK nggak punya tajinya sama sekali. Kemudian ternyata bisa dimainkan, demokrasi kita semakin bobrok, terus kita mau berharap apa? Nah, tetapi dari tantangan yang besar itu saya kira di jaringan Gus Durian sendiri tetap ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini pemilu 2024 ini bukan satu momentum yang paling besar di Indonesia, tetapi perlu kita sikapi. Ada gardu pemilu jaringan Gus Durian, ini ada sementara baru ada 69 titik seluruh Indonesia yang mengawal proses ini. Satu, melakukan edukasi publik terkait politik dan demokrasi yang tadi semoga bisa mengurangi atau meminimalisir dampak atau tantangan demokrasi kita yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, sehingga demokrasi semakin kuat. Yang kedua adalah konsolidasi
jejaring masyarakat sipil terkait dengan demokrasi plus tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadikan pemilu ini momentum. Walaupun sebelumnya itu juga kita terus melakukan konsolidasi, tapi bicaranya baru soal toleransi, intoleransi, framing soal demokrasi secara umum memang ya sisipan. Tapi menghadapi pemilu ini kita kencengin nih, gitu. Tokoh agama tidak hanya bicara soal dunia akhirat atau surga dan neraka, tetapi juga bicara soal pemilu, bicara soal demokrasi. Karena Gus Dur juga menyinggung soal itu, bagaimana agama punya peran dalam demokrasi di Indonesia, apalagi tokoh-tokoh agamanya. Gitu. Nah ini gardu pemilu Gus Dur yang mendorong konsolidasi itu. Dan yang ketiga adalah kita monitoring proses penyelenggaraan pemilu tentunya. Dan ini memang tidak bisa dilakukan gardu pemilu Gus Durian sendirian. Kita akan berkolaborasi dan tentunya sudah berkolaborasi dengan beberapa kelompok masyarakat sipil yang juga concern, tidak partisan mendukung calon ABC, tetapi justru mendukung tegaknya demokrasi di Indonesia. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.